Aksi FPI di Dewan Pers dan Kementerian Komdikti, desak bubarkan Dewan Pers. TV Amfibi mengabarkan, "Hei Ketua Dewan Pers Ibu Dini, keluar kalau berani, jangan cuma bersembunyi di dalam seperti Yosef Adi Prasetyo." Demikian teriakan lantang Ketua Presidium FPI Kasih Hati saat memimpin langsung aksi damai di Gedung Dewan Pers Kebon Sirih Jakarta Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025. Aksi damai Forum Pers Independen Indonesia, FPI, itu diikuti sejumlah perwakilan pengurus FPI dari berbagai daerah, dengan tuntutan utama bubarkan Dewan Pers. Dalam orasinya, Ketua Presidium FPI Indra Kasih Hati dengan tegas mengatakan Dewan Pers telah mengkhianati amanah UU Pers nomor 40 tahun 1999. Dewan Pers telah mengkhianati amanah UU Pers, tidak lagi bisa menjadi pelindung insan pers, tetapi justru menjadi pecundang karena telah menjadi milik penguasa dan pengusaha, tegas Kasih Hati yang disambut teriakan bubarkan Dewan Pers dari para peserta aksi. Ketua Presidium FPI yang akrab disapa dengan panggilan Bunda Kasih Hati itu juga mengkritisi terkait aset negara di kantor Dewan Pers yang disewakan ke sejumlah pihak. Usut peristiwa sewa menyewa aset negara yang terjadi di kantor Dewan Pers, karena perbuatan yang menyewakan aset negara adalah tindakan kriminal yang seharusnya tidak boleh dilakukan, ujar Kasih Hati. Dia juga menyoroti sejumlah peraturan Dewan Pers yang mengatur kehidupan pers Indonesia semau udelnya. Sejumlah peraturan Dewan Pers yang mengatur organisasi pers, media dan insan pers dibuat semau udelnya, sehingga telah merusak tatanan kehidupan pers Indonesia, nilai Kasih Hati. Menurut Kasih Hati, Dewan Pers tidak bisa menjadi orang tua yang baik dan adil bagi seluruh insan pers Indonesia, karena dalam prakteknya Dewan Pers masih doyan melakukan diskriminasi dan kriminalisasi terhadap wartawan Indonesia. Sementara itu, Sekretaris Nasional FPI Irfan Deni Ponto, SSOS dalam orasinya menegaskan, Dewan Pers telah kehilangan marwahnya, hadirnya Dewan Pers seharusnya untuk mengembangkan kehidupan pers, melindungi insan pers dan menegakkan kemerdekaan pers, tetapi semua itu hanyalah mimpi. Karenanya tepat jika hari ini kita meminta agar Dewan Pers dibubarkan, tukas Irfan. Irfan dalam orasinya juga menyampaikan dirinya sebagai salah seorang korban kriminalisasi yang dilakukan Dewan Pers. "Saya adalah korban kriminalisasi Dewan Pers, sehingga pernah hampir 2 tahun menjadi tersangka, karena adanya PPR Dewan Pers dan kesaksian ahli Dewan Pers yang dijadikan dasar penetapan saya sebagai tersangka." Di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, pengurus FPI juga menggelar aksi dan meminta Dewan Pers untuk dibubarkan. Dalam kesempatan itu, masa aksi FPI kembali mendesak pembubaran Dewan Pers, sekaligus meminta Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menghentikan proses seleksi anggota Dewan Pers yang saat ini sementara berjalan. Setiap tahun ada miliaran rupiah anggaran Dewan Pers dikucurkan melalui kementerian ini, termasuk menyiapkan tenaga administrasi untuk mendukung kerja-kerja Dewan Pers. Namun itu tidak sebanding dengan kinerja anggota Dewan Pers saat ini. Karena itu sebaiknya proses seleksi anggota Dewan Pers yang sementara berjalan, untuk dihentikan, pungkas Seknas FPI Irfan Deni Ponto, dalam orasinya di depan kantor Kementerian Komdikti. Sangat tidak pantas. Anda tidak pantas jadi menteri. Anda kayak orang yang sekolah di bawah pohon terong. Sepakat. Belajar dulu undang-undang 40/99. Tidak ada wartawan bebas. Nanti kalau nasib Anda kayak Bupati Bogor, masuk penjara, Anda baru tahu enaknya di dalam penjara, dan kalau Anda nggak mau keluar, kami akan tutup jalan masuk dan jalan keluar menteri dan di sini dengan mobil kami. Betul. Indonesia mencopot yang ditetapkan sebagai menteri aksi damai di depan pembangunan daerah tertinggal. Kementerian Desa ya, terkait dengan masalah statement Pak Menterinya yang Jaga kehidupan pers Indonesia,
menjaga penegakan kemerdekaan pers di Indonesia. Tetapi ternyata yang dilakukan oleh Dewan Pers lebih banyak mengkriminalisasi wartawan, melakukan diskriminasi terhadap rekan-rekan wartawan. Ini yang